Ya ini karena memang kita nggak tahu dulunya. Yang mengajarkan kita, ustaz-ustaz kita juga begitu. Sadaqallahul azim. Nggak ada tuntunan, nggak ada dalil, nggak ada keterangan. Subhanallah, kita nggak tahu. Dan ketika kita sudah besar, baru kita mengetahui ternyata kenapa nggak ini yang dibaca. Ini jelas hadisnya ada. Aisyah yang meriwayatkan, ada di kitab hadis. Tidaklah Rasul itu menutup majelis, tidaklah Rasul menutup bacaan Quran, tidaklah Rasul menutup sholat, melainkan beliau tutup dengan istighfar. Ya. Istighfarnya seperti apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kepada majelis. Yuk, bagi ikhwan dan akhwat barangkali baru tahu ya, maka rubahlah. Kita kembali kepada sunnah, tinggalkan kebiasaan kita di masa-masa sebelumnya, karena memang hal seperti itu ternyata tidak disyariatkan, tidak ada sunnahnya. Ya, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memang tidak ada dalil dan keterangan dalam agama ini. Karena Islam agama dalil. Islam itu agama berdasarkan keterangan. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dari perkataan. Apakah ada dalil tentang membaca Sadaqallahul Azim atau Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya? Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Lalu bagaimana bila tidak membacanya namun sudah meyakini dalam keimanan? Setahu saya semua ulama hadis sepakat bahwasanya tidak pernah dinukil kepada kita ada lafaz hadis mengatakan setelah baca Al-Quran Sadaqallahul Azim, yang berarti Maha Benar Allah. Kenapa? Karena tanpa mengucapkan itu sudah benar firman Allah. Kita tidak butuh keyakinan itu. Dan ini sekali lagi memang dikarang oleh sebagian orang yang mereka ya kebanyakan kedudukannya di daerah Mesir itu untuk ya menyempurnakan bacaannya saja. Ya, jadi sebaiknya kalau Allah alam ya saya tahu dari para ulama hadis mengatakan tidak perlu membaca Sadaqallahul Azim karena tanpa membaca ini pun tetap firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terkait masalah bacaan Sadaqallahul Azim ketika selesai membaca ayat suci Al-Quran, ini bukan termasuk perkara yang bid'ah, bukan termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Justru kalau kita lebih menelisik, lebih memahami makna yang terkandung di dalam bacaan Sadaqallahul Azim itu, maka kita akan memahami bahwa membacanya adalah termasuk perkara yang disyariatkan. Minal mustahbat, termasuk perkara yang disunnahkan. Karena makna yang terkandung di dalam Sadaqallahul Azim adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah dan mengagungkan Allah. Sedangkan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, ini termasuk perkara yang sangat disyariatkan, sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat-ayat sucinya di dalam Al-Quran banyak menekankan dan mendorong kita agar supaya kita selalu berzikir kepadanya. Di antara ayat yang menjelaskan, menegaskan kepada kita agar supaya diri kita itu selalu memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah, adalah seperti di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala selalu mendorong diri kita, menegaskan, mengajak diri kita semuanya untuk selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Sadaqallahul Azim ini termasuk zikir kepada Allah. Dan zikir ini termasuk merupakan ibadat yang tak terbatas dengan waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa bacaan Sadaqallahul Azim itu bukan termasuk perkara yang bid'ah, bukan termasuk perkara yang tidak disyariatkan, malah justru termasuk perkara yang disyariatkan karena termasuk zikir kepada Allah. Baik,
Maka oleh karenanya ulama-ulama qiraat seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 1 halaman 2728, di sini beliau menjelaskan bahwa termasuk perkara yang dianjurkan adalah membaca sadaqallah ditambah al-azim, gak ada masalah, ditambah sifat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada masalah. Jadi bisa membaca sadaqallahul azim atau sadaqallahul karim atau sifat-sifat yang lain. Di sini dijelaskan bahwa min hurmatihi, termasuk dari memuliakan Al-Qur'an, idan tahad qira'atuhu, ketika selesai membaca Al-Qur'an adalah ay yusaddiqa rabbah, hendaklah orang yang membacanya itu kemudian mengatakan sadaqallah ditambah al-azim atau al-karim, gak ada masalah. Kemudian beliau mengatakan wa yushhida bil balagh li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hendaklah memberikan persaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan atau telah mentablighkan agama ini. Ya, seperti misalkan baca sadaqallahul azim wa ballagha rasulukal karim misalkan. Itu sangat dianjurkan, termasuk menghormati Al-Quran, membaca seperti itu. Kemudian wa yushhid ala dzalika annahu haqq, seperti mengatakan wa nahnu ala dzalika minasyahidin misalkan ya. Maka di sini beliau mencontohkan fayaqul, maka hendaklah orang itu membaca apa? Shadaqta rabbana, maha jujur engkau wahai Tuhan kami, wa ballaghat rusuluka atau wa ballagha rasuluhul karim, dan telah menyampaikan utusan-utusanmu atau telah menyampaikan utusanmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Maka jelas di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa termasuk dari menghormati Al-Qur'an adalah ketika selesai membaca ayat suci Al-Qur'an itu kemudian diakhiri dengan bacaan sadaqallah ditambah al-azim al-karim, gak ada masalah. Kemudian seperti yang dikutip disebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Ali Ad-Dabba, beliau ini salah satu ulama ahli qiraat, ulama ahli tajwid. Beliau dalam kitabnya Fathul Karimil Mannan fi adabi hamalatil Quran di halaman 29, di situ jelas beliau mengatakan wa yustahabbu lil qari, disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an idan tahat qira'atuhu, ketika selesai membaca Al-Qur'an ayyu saddiqa rabbah, membaca sadaqallah, sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul mannan misalkan. Wa yashhad bil balagh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama ya, redaksinya sama dengan yang ada di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi. Wa yashhad ala dzalika annahu haqq fayaqul sadaqallahul azim, maka hendaklah orang itu mengatakan sadaqallahul azim. Ini misal. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, kemudian di sini beliau di catatan kakinya itu beliau mengatakan bahwa wa tasdiq wa syahadah, membaca sadaqallahul azim dan seperti membaca wa ballagha rasuluhul karim, ini al-madhkuran awradahum at-Tirmidzi fi nawadiril usul. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitab beliau Nawadiril Usul. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Halimi dalam kitab Al-Minhaj. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman. Kemudian seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi berdasarkan ini semuanya bahwa membaca sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran ini termasuk perkara yang boleh secara syariat, tidak ada masalah.
bahkan termasuk min jumlatil mustahabbat, termasuk perkara yang sunnah. Baik, jadi tidak benar tudingan yang mengatakan bahwa membaca Shadaqallahul Adzim bukan termasuk perkara yang tidak disyariatkan dan termasuk perkara yang bid'ah. Sekali lagi, tuduhan itu bukanlah tuduhan yang bisa dibenarkan. Demikian, hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bis-shawab.